pergeseran uang, pergeseran saham ini menimbulkan tanda tanya di situ. Itu yang disebut dugaan tindak pidana korupsi dan atau dugaan tindak pidana pencucian uang. Nah, tentu kami ke KPK membawa data-data, membawa bukti-bukti, ya. Yang karena kan harus membuktikan kira-kira ini betul nggak perusahaannya. Dan ketika kami dapat secara Gibran Kaesang diserang. Ini jawaban telak Jokowi. Artikel ditulis oleh Nina Nur. Tidak dapat dipungkiri guys bahwa ketika seorang presiden menepati jabatannya hingga 2 periode, maka itu menjadi sebuah kekuatan yang mumpuni ya. Lihat saja Partai Demokrat dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY masih saja dengan pedenya belagak memberikan wejangan-wejangan, nasihat-nasihat dan kritik terhadap kinerja Presiden Jokowi. Walaupun pencapaian partainya di 2 pemilu terakhir terus merosot. Walaupun apa yang disarankan oleh SBY maupun anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY justru berlawanan dengan langkah yang diambil oleh Presiden Jokowi. Lawang nggak bener kok. Masa menyarankan lockdown selama pandemi, saran yang akhirnya terbukti sangat salah ketika dipakai di negara lain. Namun guys, mereka tetap saja pede ya, tetap merasa paling tahu. Karena merasa bahwa SBY pernah jadi presiden selama 2 periode. Tentu saja tidak bisa dong disamakan dengan kinerja Presiden Jokowi, terutama dalam soal pembangunan yang mangkrak dan juga kasus-kasus korupsi yang waktu itu justru dilakukan oleh kader Demokrat. Oleh sebab itu guys, perolehan suara Partai Demokrat setelah habis masa jabatan Presiden SBY langsung melorot. Ya mereka sih pede ya, namun rakyat kan tidak bodoh. Partai Demokrat sudah merasakan dampak jeleknya selama 2 pemilu terakhir, yaitu pada tahun 2014 dan juga 2015. Rupanya ada yang belajar nih guys dari pengalaman SBY dan Partai Demokrat, bahwa kasus korupsi yang dilakukan oleh kader Demokrat waktu itu punya efek negatif yang hebat terhadap elektabilitasnya. Sehingga walaupun SBY pernah jadi presiden selama 2 periode, hanya kubu SBY dan Demokrat saja yang menganggap diri mereka hebat dan kuat. Sementara kenyataannya, rakyat bersikap sebaliknya guys. Siapa yang mau memilih pemimpin dari partai yang kader-kadernya korup dan kinerjanya melahirkan proyek mangkrak? Nah, paham kan sekarang? Mengapa anak-anak Presiden Jokowi diserang dengan menggunakan narasi korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN? Yang melaporkan ini adalah seorang dosen bernama Ubedillah Badrun. Belakangan diketahui bahwa Ubedillah ini punya hubungan dekat dengan PKS. Bahkan guys, 2 hari sebelum melaporkan Gibran dan Kaesang ke KPK, Ubedillah ini mengendorse Rizal Ramli sebagai tokoh yang paling tepat menjadi presiden pada tahun 2024. Menyebut Rizal Ramli memenuhi kriteria sebagai pemimpin yang dibutuhkan Indonesia. Kalau sudah ketahuan begini sih, apa kita patut mempercayai laporan Ubedillah ke KPK? Sementara dia sendiri mengakui kesulitan mencari bukti atas laporannya. Bukti yang dia pegang justru dari pemberitaan media, guys. Sampai di sini, saya pun jadi ingat pasca Pilpres 2019 lalu, ketika kubu Prabowo menggugat hasil Pilpres dengan berbekal link berita. Modusnya kok mirip ya? Kita tidak perlu membahas panjang lebar soal laporan Ubedillah ke KPK ini, karena sudah makin terang benderang ya, bahwa itu hanyalah sebuah langkah politis. Apalagi jika kita tahu ya bahwa Rizal Ramli ini juga pernah gagal menggugat presidential threshold di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2020 lalu. Apakah kegagalan itu berhubungan dengan pelaporan Gibran dan Kaesang ke KPK? Bisa jadi guys. Kita pun juga semakin paham ya bahwa target sesungguhnya ini adalah Presiden Jokowi sebagai tokoh yang paling kuat pengaruhnya dan kerap disebut sebagai penentu hasil Pilpres 2024. Hampir semua pengamat politik menyimpulkan guys bahwa siapapun yang di-endorse oleh Presiden Jokowi pada 2024, maka dialah yang akan jadi pemenang dalam Pilpres 2024. Apakah Presiden Jokowi diam saja terhadap serangan ini? Tentunya tidak guys. Tentunya serangan politis itu dijawab Presiden Jokowi dengan gayanya sendiri. Pertama, tidak perlu menanggapi langsung. Karena Presiden Jokowi punya banyak urusan yang jauh lebih penting, yakni ngurusin rakyatnya. Kedua, menyerahkan pada lembaga sesuai dengan tupoksinya. Dalam hal ini ya KPK guys. Lawang baik Gibran maupun Kaesang pun juga menanggapinya dengan santai loh. Kalau mau dipanggil KPK, mereka ya siap. Dan kalau memang salah, ya dibuktikan saja. Sama sekali tidak memperlihatkan kepanikan dan ketakutan, apalagi pakai teknik atau taktik playing victim ya. Malah pelapornya yang nampak panik dan playing victim loh. Wah, ngalahin drama Korea nih guys.
Jawaban ketiga dari Presiden Jokowi tentu saja dengan kinerja dan juga prestasi guys. 3 hari sesudah Ubedillah melaporkan Gibran dan Kaisang ke KPK, Presiden Jokowi ini pergi ke Mandalika meninjau persiapan perhelatan besar MotoGP. Seperti yang sudah diberitakan bahwa tiket termahal MotoGP di Mandalika ini seharga 15 juta rupiah sudah habis terjual guys. Kuota 900 tiket termahal itu ludes hanya dalam beberapa jam saja. Rakyat melihat bahwa proyek besar sirkuit Mandalika ini bukan sekedar angan-angan yang mangkrak, melainkan hasil kerja nyata yang membawa dampak ekonomi positif buat rakyat dan negara ini. Lanjut guys, ada 2 kabar baik lagi nih yang disampaikan di berita pada tanggal 18 Januari, yaitu soal turunnya jumlah penduduk miskin dan juga turunnya utang luar negeri. Badan Pusat Statistik atau BPS menyatakan bahwa angka kemiskinan Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,43% atau sekitar 1 jutaan orang. Sementara itu pihak Bank Indonesia pun juga melaporkan bahwa terdapat penurunan utang luar negeri Indonesia. Penurunan ini dilihat secara bulanan maupun tahunan guys. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani pun juga sempat menegaskan ya bahwa Indonesia mampu bayar semua utang luar negerinya. Dasarnya adalah belanja yang bagus, infrastruktur bagus, SDM berkualitas, dan ekonomi yang tumbuh. Nah, kinerja begini kuat, masa mau diserang dengan tuduhan anak presiden KKN berbekal pemberitaan media? Jadi lucu kan guys? Ya dilaporkan juga santai kok. Bapaknya mereka, Presiden Jokowi pun juga tetap bekerja keras seperti biasanya. Beranikah para lawan politik Presiden Jokowi ini memuji soal penurunan angka kemiskinan dan penurunan utang? Soal sirkuit Mandalika saja mereka tidak berani memuji guys. Kalau berani mengkritik ya harusnya berani memuji juga dong ya. Artinya mereka ini bisa melihat dengan fair. Akan tetapi selama ini para lawan politik Presiden Jokowi hanya bisa bersiasat mencari celah untuk menyerang. Ketika serangannya jadi hambar, mereka pun menggunakan taktik drama playing victim seolah terzolimi. Padahal jika tuduhan-tuduhan mereka ini ternyata tidak benar guys, bukannya mereka yang sebenarnya menzolimi Presiden Jokowi dan keluarga beliau. Tidak perlu saya menyebutkan tingkat kepercayaan rakyat terhadap Presiden Jokowi yang tinggi. Lihat saja, serbuan rakyat yang ingin dekat dengan Presiden Jokowi dimanapun beliau berkunjung. Sudahlah guys, akui saja ya, Presiden Jokowi ini memang seorang pemenang. Kalau kalian bisanya hanya main tuduh tanpa bukti solid, kalian sendiri nih yang akan terjebak dan terkubur. Sementara rakyat selalu bersama Presiden Jokowi, selalu dari kura-kura. Gimana nih guys menurut kalian? Laporan tersebut KPK akan menindaklanjuti tentu dengan lebih dahulu melakukan verifikasi dan telahan terhadap data dan laporan ini. Proses verifikasi dan telahan ini menjadi penting sebagai pintu awal apakah kemudian aduan tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku termasuk ranah tindak pidana korupsi dan itu menjadi kewenangan KPK ataukah tidak.